Baik, setelah kita mempelajari beberapa materi terkait dengan digital mindset dan entrepreneur, maka selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan supaya kita bisa menjadi seorang digital mindset dan digital entrepreneur. Apa saja yang kita perlu lakukan? Semoga di materi terakhir ini, materi ke-6, kita mempunyai gambaran tentang bagaimana cara penerapannya dalam kondisi kita sehari-hari. Langkah-langkah atau action yang perlu kita lakukan untuk dapat menjadi seorang digital entrepreneur mindset ya, mempunyai mindset digital dan juga entrepreneur. Yang pertama adalah kita perlu untuk merencanakan kebutuhan dana atau finansial. Mengapa ini dibutuhkan? Karena untuk menjadi seorang digital mindset atau digital entrepreneur mindset, maka perlu adanya dana untuk dapat kita melakukan pembelajaran. Pembelajaran di sini bisa pembelajaran secara online, mengikuti kursus, atau belajar melalui YouTube atau Google, itu semua membutuhkan dana. Ya, kita perlu untuk men-set berapa kira-kira dana yang kita perlukan. Tidak semuanya harus mengikuti kursus yang berbayar. Ada beberapa pelajaran yang sifatnya gratis. Dan ini kalau kita rencanakan dari awal, dana tersebut mudah-mudahan itu bisa mencukupi apa saja kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah kita perlu untuk mengidentifikasi apa kekuatan yang kita punyai. Identifikasi kekuatan dan kelemahan kita bisa menggunakan SWOT analisis, apa saja yang sudah kita miliki saat ini, apa saja yang kita perlukan, ya, apa kelemahan kita, apa tantangannya, kita bisa menganalisis diri sendiri. Ya, bikinlah analisis SWOT terkait dengan diri masing-masing. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu untuk memilih produk atau niche, ya, niche produk, ceruk produk yang akan kita tawarkan sesuai dengan keahlian kita. Kalau seandainya kita seorang yang senang untuk berjualan, maka kita bisa fokus untuk mempelajari tentang e-commerce. Ya, bagaimana cara jualan di Shopee, di Tokopedia begitu. Atau kalau seandainya kita eh, produk yang akan kita tawarkan adalah kita menjadi seorang developer di bidang website, ya pelajarilah di situ, ya sesuai dengan keahlian kita. Ya. Atau kalau sama sekali kita belum mempunyai keahlian di antara beberapa jenis profesi, ya kita mulai dari awal. Kira-kira kita tertarik di mana gitu ya. Jadi kita bisa memilih niche atau produk yang akan kita tawarkan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kita perlu untuk menganalisis market dan kompetitor di sekitar kita. Ya. Jadi kita bisa melihat dengan cara mungkin searching di Google apa saja kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar dan seberapa besar positioning atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar sana. Kita bisa menganalisisnya dengan mencari data-data yang ada. Langkah selanjutnya adalah kita perlu untuk uh, mempunyai sebuah domain atau sebuah wahana untuk mengenalkan diri kita, baik melalui website atau menggunakan sosial media yang kita punyai. Itu merupakan bagian dari cara mengenalkan kita untuk berpromosi. Kemudian langkah keenam adalah mengcreate prototipe dari ide kita. Jadi sebelum semuanya diproduksi dengan banyak, ya kita perlu untuk mengcreate prototipe. Prototipe merupakan sebuah cara bagaimana kita bisa mencari ide-ide yang awalnya masih ide-ide dasar, kemudian kita coba, kita iterasi kembali, ya, kemudian terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ditawarkan kepada customer. Dan yang terakhir adalah setelah kita meyakini dengan produk dan keahlian kita, kita perlu untuk mempromosikan produk kita atau keahlian yang kita punyai. Ya, yang pertama strateginya adalah dengan mengetahui profil customer kita, kemudian membuat konten-konten yang bermanfaat dan mengkomunikasikan channel yang kita punyai atau sosial media yang kita punyai. Inilah 7 langkah yang perlu kita lakukan agar kita menjadi seorang digital entrepreneur mindset atau seorang yang ahli
di bidang digital, terutama kaitannya dengan untuk mencapai kemandirian, ya, wirausaha kemandirian. Lalu kemudian action apa yang dari beberapa 7 langkah tadi itu kita perlu untuk melakukan action-action yang secara terperinci, ya. Di dalam ilmu manajemen ada yang dikenal dengan istilah low hanging fruit. Low hanging fruit ini adalah istilah di mana ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan besar, maka mulailah dengan langkah-langkah kecil yang itu akan menjadi sebuah langkah-langkah awal. Ya, jadi kalau misalnya tujuan kita adalah untuk mencapai sebuah keahlian tertentu, maka mulailah dengan cara langkah-langkah yang sifatnya kecil. Seandainya kita targetkan untuk mencapai 100% dalam waktu setahun, maka rencanakanlah langkah kecil kita itu dalam waktu 1 bulan. Apa saja yang perlu dilakukan dalam 1 bulan pertama begitu. Karena dengan mempunyai langkah-langkah yang kecil tadi itu, mudah-mudahan dapat memberikan semangat kepada diri kita untuk terus belajar begitu ya. Nah, actionnya apa? Yang pertama adalah tentukan dulu goal-nya. Ya, apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita kelola, apa yang akan produk apa yang akan kita geluti gitu. Goal ini biasanya dikenal dengan istilah SMART ya. Spesifik ya, goalnya secara spesifik, kemudian measurable dapat terukur, kemudian achievable atau achievement dapat dicapai ya, kemudian realistic atau reasonable ya, secara realistik, dan yang terakhir adalah time bound pada waktu dan mempunyai target waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah key success factor. Apa saja yang menjadi faktor-faktor goal kita itu dapat menjadi sukses. Ya. Nanti akan diberikan beberapa contoh di antaranya. Kemudian yang ketiga adalah ritual action-nya. Ritual action ini adalah ritual action yang dilakukan secara kecil tapi terus-menerus dilakukan setiap hari. Nah, dengan ritual action ini akan mencapai tujuan-tujuan besar walaupun hanya dengan sedikit. Ya, karena dengan sedikit tadi itulah ada sebuah kebanggaan kita bisa mencapainya. Ini beberapa contoh daripada goal yang akan kita bikin misalnya. Misalnya kita ingin membuat goal adalah menjadi seorang afiliator yang mendapatkan pendapatan dalam 1 bulan adalah 5 juta dalam 1 tahun ke depan. Nah, ini kan goalnya sudah spesifik ya. Ada time-nya, apa keahliannya, dan waktunya kapan, ya penghasilannya berapa. Ya. Atau misalnya kita ingin mempunyai toko online khusus yang menjual pakaian olahraga untuk wanita berjilbab dalam 2 tahun ke depan. Ini juga sebuah contoh goal yang spesifik. Apa yang dijual, ya kan, waktunya kapan, dan ini mudah dicapai sebenarnya kalau kita benar-benar serius mencapai. Kemudian yang ketiga, misalnya kita ingin menjalankan social planner, ya, khusus untuk para duafa atau untuk para pemulung dalam 6 bulan ke depan. Misalnya kita ingin bergelut di dalam orang-orang yang terjun di dalam social planner. Ini juga contoh-contoh goal yang bisa kita create gitu ya. Teman-teman bisa meng-create sendiri apa goalnya sesuai dengan keinginan, passionnya di situ. Bisa kita lakukan goalnya sesuai dengan contoh-contoh tadi. Kemudian key success faktornya. Nah, ini contoh daripada key success factor. Seandainya kita ingin menjadi seorang afiliator, apa saja key success faktornya? Perlu kita define dari awal. Ya, jadi yang pertama misalnya, dalam 6 bulan ke depan kita sudah mempunyai 1.000 follower ketika kita menggeluti di Instagram. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya key success faktornya adalah kita biasa bikin konten sesuai dengan affiliate yang kita tuju. Ya, bahkan kalau perlu ditambahkan, kita punya website sendiri yang terkoneksi dengan beberapa afiliator. Dan yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana kita bisa menyebarkan link affiliate tadi itu sehingga diharapkan kita bisa closing untuk beberapa pelanggan dalam beberapa bulan ke depan. Nah, ini contoh daripada key success factor yang perlu kita create di awal. Jadi dari goal yang awal, yang di pertama tadi itu, kemudian tentukan key success factornya untuk mencapai goalnya tadi. Kemudian selanjutnya adalah dari key success factor tadi itu, kita perlu juga define dalam satuan-satuan yang lebih kecil yang kita kerjakan setiap hari.
Ya, ini disebut sebagai ritual action-nya untuk mencapai key success factor tadi itu. Contohnya misalnya, setiap hari khusus jam 8 sampai jam 9 saya belajar tentang affiliate. Kemudian, eh, contoh yang lainnya, ritual action adalah mencari informasi tentang affiliate yang mempunyai share margin yang besar. Ya, ini perlu kita create juga. Dan yang ketiga, misalnya bagaimana kita bisa belajar tentang website setiap hari, setiap minggunya, ya di hari setiap hari begitu, sehingga dengan sedikit tadi itu mudah-mudahan kita bisa mencapai key success factor yang telah kita create di awal tadi, sehingga goal yang telah kita tentukan menjadi bisa terlaksana. Ya, demikian beberapa hal yang perlu kita lakukan terkait untuk action-action yang kita lakukan terkait dengan menjadi sukses seorang digital entrepreneur mindset. Baik, sebagai tambahan, ini kalau diistilahkan, kalau seandainya 1 dikuadratkan dengan 300, itu hasilnya tetap 1 ya. Tapi kalau 1,01 dikuadratkan dengan 300, maka hasilnya menjadi 19,788. Artinya, kalau setiap hari kita tidak melakukan apa-apa, walaupun dikali berapa kali pun, itu hasilnya tetap 1. Tetapi kalau kita sedikit demi sedikit terus belajar ya dengan beberapa hari ke depan, beberapa bulan atau beberapa tahun, maka sedikit demi sedikit tadi itu akan membuahkan hasil. Walaupun hanya sekedar sedikit, hanya 0,1 saja. Tapi kalau dipangkatkan dengan 300, maka hasilnya akan lebih banyak sesuai dengan hasil yang telah kita rencanakan di goal-nya tadi itu. Oke, semuanya sudah siap. Mudah-mudahan kita sukses menjadi seorang digital entrepreneur mindset. Demikian pembelajaran terkait dengan digital entrepreneur dan digital mindset. Semoga ini bisa menjadi modal bagi kita yang ingin terjun di dalam dunia digital. Harapannya, dengan langkah sedikit tapi terus-menerus, semoga kita dapat mencapai kesuksesan. Sebagaimana pesan dari salah seorang pengusaha, ya almarhum Bob Sadino mengatakan, orang pintar itu mikirnya ribuan mil, jadi terasa berat. Saya nggak pernah mikir karena cuma melangkah saja. Ngapain mikir karena cuma selangkah. Ya, jadi hanya sekedar satu langkah, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus, mudah-mudahan itu menjadi kesuksesan bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.